Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Sebelum melanjutkan ke bab 3, ikhtiar menembus jalur langit. Di sini aku mau kasih sesuatu dulu. Siapa nih yang kebanyakan energinya itu kayak cepet habis gitu ya? Capek, uring-uringan, kadang-kadang kita ngomel-ngomel nggak jelas. Nah, itu mungkin saja karena di dalam rumah kita ada benda-benda yang tidak berguna atau benda-benda mati. Karena katanya benda-benda mati tersebut itu menyerap energi makhluk hidup, terutama kita mungkin ya, sehingga ke badan bawaannya lemes, capek, suka uring-uringan gak jelas kayak gitu ya teman-teman. Nah, gimana sih baiknya benda mati tersebut itu harus digimanain di rumah kita? Ada banyak benda mati, dalam artian benda mati di sini adalah benda yang tidak ada gunanya atau tidak dipakai lagi. Mungkin di perabot di rumah kita semuanya benda mati ya, nggak ada yang hidup. Tapi ada yang mati fungsinya. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kalau misalkan masih bagus, benda tersebut sedekahkan aja ke orang lain. Terus kalau misalkan masih bagus juga dan masih ada nilai harganya, nggak ada salahnya deh kita jual ke orang lain. Nah, kemudian kalau misalkan masih merasa butuh, harus tetap dipilih dan harus kita pilih yang bagus, yang masih kita butuhkan, kemudian kita simpan dan harus dipakai supaya tidak menjadi benda mati lagi, supaya menjadi benda yang berguna gitu ya teman-teman. Kalau misalkan ada benda-benda yang memang dibutuhkannya itu dalam waktu-waktu tertentu, misalkan sebulan sekali membutuhkannya atau misalkan setahun sekali pasti butuh benda ini dan masih bagus, usahakan dirapihkan di tempat yang benar-benar aman. Kalau misalkan ada gudang, kita simpan di gudang, pokoknya serapih mungkin supaya tidak terlihat oleh mata. Nah, di sini aku menemukan banyak barang yang udah mati ya teman-teman. Di antaranya jam tangan ini. Ini kalaupun dikasih ke orang harganya nggak seberapa, kemudian kayaknya susah deh untuk diperbaiki kalau misalkan jam yang kayak gitu. Nah, di sini juga ada banyak obat-obatan yang udah kadaluarsa. Pokoknya harus kita sortir. Nah, kalau misalkan nyortir barang-barang ini memang memerlukan waktu yang lumayan gitu ya teman-teman. Kalau kita cari-cari dengan sengaja, tapi kalau sambil beres-beres kayak gini sepertinya nggak kerasa. Semisalnya ada barang-barang yang nggak ada gunanya lagi, udah deh langsung kita buang aja. Obat-obatan kayak gini apalagi udah kadaluarsa itu kayaknya nggak ada gunanya lagi. Jadi lebih baik kita buang aja ke wadah sampah. Nah, benda mati misalkan kayak batu baterai yang udah nggak ada gunanya, mau diapain lagi, kita koleksi gitu ya teman-teman, dibuang aja. Banyak banget di rumah kita itu barang-barang yang sudah tidak berguna, namun kadang-kadang kita itu masih merasa sayang untuk dibuang. Terutama misalkan kayak kardus-kardus bekas ya, kita itu berpikiran suatu hari nanti kardus-kardus tersebut itu bisa berguna, tapi ternyata setelah 1 tahun masih ada di situ dan tidak pernah kita pakai, berarti itu otomatis harus segera dibuang. Nah, benda lain juga yang harus kita buang itu kayak botol-botol ya teman-teman. Kadang-kadang aku sendiri suka pengen bikin kreativitas gitu dari botol, bikin ini, bikin itu. Akhirnya disimpan botol-botol itu sampai banyak banget, terutama botol-botol sirup. Ada lagi botol-botol yang unik-unik gitu ya. Nah, ternyata udah sampai 1 tahun masih botolnya itu belum diapa-apain. Berarti kalau yang udah lama kayak gitu, apalagi yang udah kotor banget berdebu, mendingan kita buang aja.
Nah, kemudian ada juga barang-barang yang kadang-kadang, masih kita sayangin kalau misalkan masih nyaman. Contohnya seperti baju gitu ya, teman-teman. Kadang-kadang kita itu lebih suka pakai daster yang udah bolong-bolong, udah sobek-sobek. Nah, itu katanya bisa mewariskan kemiskinan sama kita. Jadi kita harus, kalau misalkan udah koyak, udah rusak kayak gitu, lebih baik dibuang saja atau dijadiin lap gitu ya, supaya pakaian tersebut itu masih bisa digunakan. Dan kalau misalkan udah benar-benar sobek, udah rusak, dijadiin lap juga udah tidak berfungsi, mendingan kita buang aja. Tapi ada pakaian-pakaian yang kita kalau misalkan membuangnya itu harus dengan cara tertentu. Contohnya seperti pakaian dalam. Nah, pakaian dalam ini walaupun udah koyak, udah rusak, tapi jangan kita buang dalam keadaan utuh. Karena itu sangat pribadi banget gitu ya, teman-teman. Sebaiknya kalau misalkan kita membuang pakaian dalam kita, sebaiknya kita potong-potong sampai tidak berbentuk. Potong-potong, nanti masukin ke dalam kantong kresek baru dibuang. Jangan sampai dalemannya itu masih utuh gitu ya, teman-teman. Nah, ini lanjut aja ke bab 3, masih meneruskan kemarin tentang ikhtiar menembus jalur langit. Kalau kemarin dari mulai tata cara kita mencintai diri sendiri, kemudian bagaimana target hidup kita. Nah, kemudian ini adalah bab yang ketiga, tentang tata cara berdoa. Jadi jalur langit ini adalah cara kita berdoa, memohon sama Allah gitu ya, teman-teman. Gimana nih caranya berdoa supaya doa-doa tersebut bisa secepatnya diijabah atau dikabul sama Allah? Jadi ternyata ada adab-adabannya, ada tahap-tahapannya. Nah, yang pertama kalau misalkan kita berdoa itu harus dimulai dengan memuji Allah, membaca Asmaul Husna, kemudian bersolawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdoa di waktu yang mustajab. Berdoa dengan menghadap ke kiblat dan mengangkat kedua tangan. Nah, kemudian berdoa juga dengan rendah hati, bersuara lembut, dengan kata-kata yang tidak berlebih-lebihan. Gak usah dipuisiin berdoanya, gak usah berlebih-lebihan, nanti kita gak fokus ke doanya, malah fokus ke kata-katanya. Nah, kemudian berdoa dengan rasa takut dan penuh harap kepada Allah. Nah, selanjutnya berdoa dengan keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Pokoknya yakin, seyakin-yakinnya doa kita itu cepat atau lambat pasti bakalan Allah kabulkan. Nah, kemudian tidak terburu-buru dan bersungguh-sungguh saat berdoa. Jadi pilih waktu yang benar-benar tidak membuat kita tergesa-gesa. Nah, selanjutnya terus-menerus berdoa pada setiap keadaan, baik susah maupun senang. Jangan waktu susah berdoanya itu mantep banget, tapi pas giliran senang udah lupa lagi. Jangan kayak gitu ya. Pokoknya kita harus tetap istiqomah. Karena manusia itu ya kadang tertawa, kadang menangis, kadang bahagia, kadang lagi dalam keadaan kesulitan kayak gitu. Pokoknya selalu berubah-ubah, tapi tetap dalam kondisi apapun kita harus melakukan doa itu yang terus-menerus, yang istiqomah. Nah, kapan sih kira-kira waktu yang mustajab untuk berdoa? Di buku ini dijelasin semuanya ya, teman-teman. Tinggal kita melakukannya, mengamalkannya. Nah, itu yang paling berat. Nah, yang pertama, doa yang paling mustajab itu adalah di sepertiga malam. Sepertiga malam terakhir, sekitaran pukul 1 sampai menjelang subuh. Jadi kalau misalkan kita bangun jam 3, jam setengah 4 itu masih banyak waktunya, masih santai. Nah, kemudian yang kedua, saat azan berkumandang. Azan itu berarti 5 kali ya, subuh,
zuhur, asar, maghrib, isya. Ketika azan itu berkumandang, kita jangan ngobrol, jangan apa-apa, jangan melakukan aktivitas apa-apa. Kita diam sejenak dan banyak berdoa di situ, memohon sama Allah. Apapun keinginan kita, omongin di situ, sebutin di situ. Nah, kemudian waktu yang mustajab berdoa itu adalah di antara azan dan iqomah. Jadi selalu ada jeda antara azan dan iqomah itu. Ada jeda itu sedikit waktunya ya. Jadi harus benar-benar dimanfaatkan. Nah, kemudian pada saat sedang sujud dalam sholat. Nah, terus lagi ketika sebelum salam atau i'tidatul akhir pada sholat wajib. Makanya ada di situ tuh kalau sujudnya itu kadang-kadang lama gitu ya kalau misalkan berjamaah kita. Nah, berarti imam tersebut itu memperpanjang doa-doanya ketika sujud terakhir. Nah, kemudian nih harinya, hari yang mustajab untuk berdoa itu adalah di hari Jumat setelah asar sampai terbenam matahari. Nah, kemudian bulan yang mustajab untuk berdoa adalah bulan Ramadan, terutama di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu rahasia, nggak ada orang satupun yang tahu. Tapi kalau misalkan kita berdoa dari awal sampai akhir Ramadan, itu kita pasti bakal menemukan malam Lailatul Qadar. Berarti berdoa selama 1 bulan penuh itu. Karena dalam 30 hari itu atau dalam 1 bulan Ramadan itu ada 1 malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian lagi pada hari Rabu antara zuhur dan asar, Masya Allah ya teman-teman. Ternyata selain hari Jumat ada juga hari Rabu katanya antara zuhur dan asar. Nah, lanjut lagi ketika turun hujan, Masya Allah. Pas turun hujan itu kita banyak-banyak berdoa di situ. Lanjut lagi saat hatam Al-Quran. Jadi kalau misalkan kita udah membaca Al-Quran sampai tamat, nah di ujung itu banyak-banyak berdoa ya teman-teman, supaya apapun keinginan kita itu segera tercapai. Masya Allah ya teman-teman, banyak banget ternyata ini tempat-tempat waktu-waktu mustajab doa. Nah, yang selanjutnya adalah saat berbuka puasa, berarti di bulan Ramadan ya. Biasanya kita buka puasa itu sibuk dengan makanan, padahal itu adalah saat-saat yang paling mustajab dalam doa. Nah, kemudian saat di hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Nah, kemudian pada saat meminum air Zam-Zam, Masya Allah ya teman-teman, berbahagialah kalau misalkan ada kesempatan untuk ke tanah suci. Di sana adalah tempat yang benar-benar banyak banget tempat mustajab doanya, Masya Allah ya teman-teman. Di Multajam, kemudian di Raudhoh, itu adalah tempat dimana doa kita itu bakal cepat terkabul. Nah, kemudian lagi ketika menghadapi musuh saat berperang. Nah, kalau sekarang kayaknya udah gak ada ya musuh untuk peperangan, itu gak ada. Nah, lanjut lagi, ini ada beberapa penyebab tidak dikabulkannya doa. Masya Allah ya teman-teman, harus hati-hati. Nah, yang pertama, masih melakukan perbuatan maksiat dan dosa atau tidak sempurna dalam bertaubat. Jadi taubatnya itu peribahasanya taubat sambal. Udah tahu sambal itu pedas, terus lagi melakukan yang seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian masih memakan harta yang haram. Kemudian meninggalkan kewajiban yang diperintahkan sama Allah, tergesa-gesa dalam berdoa dan tidak khusyuk juga itu sama. Bisa doa kita itu tidak terkabulkan. Tidak pernah bersyukur, masih membicarakan aib orang lain alias bergosip. Itu harus hati-hati. Nah, kemudian tidak merendah diri dan sombong di hadapan Allah. Lanjut, memohon permohonan yang bersifatnya dosa.
Jadi kalau permintaan kita itu dosa, maka tidak akan diijabah. Nah, lanjut, tidak menghadirkan hati dalam doa sehingga tidak yakin akan kuasa Allah. Masya Allah ya teman-teman. Banyak banget yang bisa kita pelajari di buku ini. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.